Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Saya percaya apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan setiap orang percaya, itu pasti ada maksud dan kehendaknya. Amin, saudaraku. Hari ini, hari Minggu, tanggal 21 September tahun 2025. Izinkanlah saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya saudara-saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberi satu kekuatan, kepastian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang ada tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Nah, saudara-saudaraku, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul hal kekhawatiran. Tetapi ada satu ayat firman Tuhan yang nanti akan kita bahas, yaitu di dalam ayat yang ke-30. Ya, di dalam ayat yang ke-30 nanti kita akan melihat dan kita membahas firman Tuhan. Tapi kita lebih dahulu baca mulai ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, saudaraku ya. Silakan duduk. Saudara, saya mengajak kita semua sekali lagi untuk menyimak ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, tema khotbah pada hari ini berjudul Allah mendandani umatnya. Ya, Allah mendandani umatnya. Ya, kita sepertinya judul ini menceritakan atau mengatakan seolah-olah Allah menjadi juru rias. Ya, saya mau katakan seperti begitu, saudara-saudaraku. Ya kan? Tapi tentu konteksnya berbeda. Ayat 25 sampai ayat 34 ini bicara tentang hal kekhawatiran. Ya, saya sudah sering kali menyampaikan firman Tuhan tentang hal seperti begini, tetapi hari ini kita akan melihat dari soal bagaimana Allah mendandani umatnya. Kita akan belajar, saudara, dan merenungkan khotbah Tuhan Yesus, khotbah yang tertulis dalam Matius 6 ayat 30 ini. Nah, saudara, kata mendandani, ya, kata mendandani memiliki arti memberi pakaian, juga memiliki arti menghiasi atau memelihara dengan indah, ya.
Kata mendandani memiliki arti memberi pakaian, menghiasi, atau memelihara dengan indah. Kita mempunyai Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Haleluya, saudaraku. Tadi kita bacakan ya, ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, saudara-saudaraku? Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, yang kalau pernah kita belajar duduk di bangku sekolah, saya pernah duduk di bangku sekolah, saudara-saudaraku ya, waktu masuk sekolah menengah pertama SMP, pelajaran ekonomi, ya, betul ya, itu termasuk kebutuhan primer, ya, kebutuhan pokok. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Itu yang saya masih ingat waktu saya duduk di bangku sekolah SMP, ya. Berapa puluh tahun yang lalu ya, saudaraku, tahun 85. Jadi kurang lebih 40 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih 40 tahun, 41 tahun saya belajar. Nah, tetapi waktu kita membaca khotbah di bukit ini, di ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, ditunjukkan oleh saya dan saudara, ditunjukkan kepada saya dan saudara, maksud saya, oleh Yesus Tuhan kita, bahwa yang dicari bangsa-bangsa ini, saudara-saudaraku ya, yang dicari bangsa-bangsa ini juga yang diperlukan dan dibutuhkan kita. Ya, kita masih perlu makan, masih perlu minum, masih perlu pakaian, dan masih perlu tempat tinggal. Namun saudara-saudaraku ya, namun kita punya satu keistimewaan, privilege. Kalau saya mau bilang, privilege, bahwa Bapa kita di sorga, dia tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Nah, memang kalau kita terus baca di ayat 33, saudara-saudaraku, ini ayat yang sangat populer, ayat yang terkenal, dan ayat ini menjadi satu pegangan bagi hidup orang percaya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang dicari bangsa-bangsa itu, yaitu apa tadi? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau ada kata ditambahkan, artinya kata ditambahkan ini merujuk kepada sesuatu yang sudah ada. Tentu, apa itu? Keselamatan. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan ayat 30 ini, saudara-saudaraku. Ini sudah ditaruh di hati saya berapa waktu ini. Saya tersenyum. Tuhan, ternyata Engkau itu segala-galanya. Dia arsitek agung, saudaraku. Dia pencipta saya dan saudara. Manusia zaman sekarang bisa menciptakan robot, tapi tetap robot tidak punya nyawa. Ya kan? Tapi Allah yang maha besar menciptakan saya dan saudara. Bagaimana Allah membuat Adam dan Hawa, menciptakan Adam dan Hawa, bapak nenek moyang kita, manusia pertama. Dan ini sungguh karya yang maha spektakuler. Kalau bahasa karyanya amazing, ya. Nah, saudara-saudaraku, kalau sudah sampai di hal seperti begitu, saya percaya Allah sangat baik buat hidup saya dan saudara. Allah mendandani umatnya. Inilah tema khotbah pada hari ini. Tadi saya katakan, saudaraku, kita mempunyai Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Nah, konteks ayat ini, ya, konteks ayat 30 ini tentu mengacu kepada perikop yang tadi sudah kita baca. Ayat ini, ya, konteksnya agar saya dan saudara sebagai orang percaya di dalam Tuhan jangan punya rasa khawatir dalam hidup ini. Haleluya. Atau jangan punya rasa kurang percaya. Mengapa? Karena hal-hal seperti begini, saudara-saudara, seringkali mengganggu banyak kehidupan orang beriman
kepada Tuhan. Ya, saya percaya saudara-saudara, tujuan kita untuk datang beribadah adalah untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Hilangkan dalam pikiran kita, hilangkan dalam benak kita, saudara-saudaraku, bahwa kalau kita beribadah, kita pasti diberkati Tuhan. Saudara tahu tidak? Waktu Yesus menyelamatkan saya dan saudara, dan kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini, maka berkat Tuhan itu pasti bagi hidup orang percaya. Amin. Kita beribadah bukan supaya kita diberkati. Justru karena kita sudah diberkati, maka kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu adalah bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus rajin mencari Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada setiap kita. Kalau engkau tidak hidup berdoa dan berjaga-jaga, maka keselamatan itu akan menjauh dari kehidupanmu. Hati-hati Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kita kerjakan di dunia ini. Kalau itu urusan-urusan duniawi, itu akan selesai sampai di sini. Tapi kalau urusan itu menyangkut kekekalan, maka itulah yang harus jadi prioritas saya dan saudara. Itu yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Ya, itulah sebabnya kalau saya juga mengutip sebentar kembali ayat 33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Nah, saudara perhatikan ya. Kita akan melihat ya, Allah mendandani umatnya. Allah mendandani kita. Artinya Allah sangat peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku. Saya mempersiapkan khotbah ini saudara-saudaraku ya. Karena saya merasa ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. Ya, mengapa Allah begitu baik kepada saya dan saudara? Pasti jawaban yang standarnya, ya karena Dia menciptakan kita. Ya pasti saudara-saudaraku, ya kan? Kalau kita punya anak, dikaruniai anak, kita pasti sangat baik, perhatian, dan sayang kepada anak kita. Pasti. Tetapi, untuk hal seperti begini, untuk hal yang penting ini, mengapa Allah sangat perlu mendandani kita? Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan pagi hari ini, atau 3 poin bagi kita semua, mengapa Allah sangat perlu mendandani saya dan saudara, ya. Nah, mari kita mau belajar firman Tuhan. Saudara-saudaraku, yang pertama saya mengajak kita semua untuk membuka Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Mari bersama saya saudara membuka Alkitab saudara atau iPad saudara, handphone saudara di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia yang ada Alkitab sekarang yang biasa, tapi kemudian nanti saya akan baca dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saya mau baca dulu ya saudara-saudaraku dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Bunyi ayat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu, haruslah kalian berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Perhatikan ayat kedua, saudaraku. Arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di situ. Janganlah pada hal-hal yang di dunia. Jadi, dalam terjemahan yang lain, pikiran kita harus diarahkan pada hal-hal yang di situ. Yang di situ tuh yang di surga, saudaraku. Jangan pada hal yang di dunia. Ini mungkin bisa dikatakan ya saudaraku, perhatikan, sejajar
Dengan apa yang Yesus tadi katakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Poin yang pertama, saudara-saudaraku. Poin yang pertama, mengapa Allah begitu baik kepada saya dan saudara? Mengapa Allah sangat perlu mendandani kita? Yang pertama, agar kita tetap lebih fokus kepada hal-hal yang menyangkut kekekalan. Tolong katakan amin. Agar kita tetap lebih fokus kepada hal-hal yang menyangkut kekekalan. Saudaraku, tadi di awal saya katakan bahwa tanpa untuk bermaksud mungkin merendahkan Tuhan, tidak ada sedikit pun niat di hati saya. Dia Allah yang maha besar, maha segala-galanya. Dia pencipta saya dan saudara. Di sini ayat 30 ini seolah-olah Tuhan seperti juru rias, ya kan? Juru rias. Juru rias itu apa kerjanya? Mendandani seseorang. Contoh, seorang pengantin atau mempelai pengantin, mempelai, ya, sebelum dia masuk ke sebelum dia masuk acara, dia akan dirias oleh juru rias. Dia akan tampil secantik mungkin dirias. Nah, saudara-saudaraku, saya ingat, ya, saya ingat dalam Matius pasal 25, Tuhan pernah berkata kepada ada satu perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. Ya, kita tahu bersama cerita ini bahwa kemudian 5 gadis yang bodoh ini tertidur, saudara-saudaraku. Ya, waktu mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita, ini yang 5 gadis ini tertidur. Mereka tidak ada persiapan. Saudara, tadi saya katakan poin yang pertama, mengapa Allah sangat perlu mendandani kita, agar kita tetap lebih fokus kepada hal-hal yang menyangkut kekekalan. Mengapa, saudara-saudaraku? Kita tuh harus fokus kepada hal yang kekekalan. Karena kalau hati kita, hati dan hidup kita tidak didandani oleh Tuhan, ya, dikhawatirkan, kita akan mudah tergelincir, tidak berjaga-jaga, kita tidak cantik di pemandangan Tuhan. Tadi saya kasih contoh tentang mempelai wanita yang berhias, ya, untuk menyambut kehadiran mempelai pria. Dia pasti merias, mempercantik dirinya secantik mungkin, agar waktu mempelai pria itu datang, mempelai itu benar-benar terkagum. Saudara, saya pernah nonton, ya, di YouTube, ya. Pasti di antara Bapak Ibu pernah menonton, ya, suka muncul di sosmed kita, ya. Bagaimana seorang pengantin pria di luar negeri ini, ya, saudara, dia sangat berdebar-debar menanti calonnya muncul ke mimbar atau ke suatu tempat untuk acara pemberkatan. Ya, dia menghadap ke sana, ke satu arah, dan setelah mempelai wanita yang datang didampingi bersama dengan orang tuanya, yang saya suka nonton itu, ya, itu yang di sekitarnya memberikan kode. Dia menoleh, dan waktu dia menoleh, saudara-saudaraku, dia sangat kagetnya tuh bahagia bercampur apa, ya, terharu. Dia sampai meneteskan air mata karena dia melihat mempelai wanita begitu sangat cantik sekali. Nah, saudara-saudaraku, yang saya mau katakan, kalau saya merujuk juga kepada Matius pasal 25, walaupun kita tidak usah baca ayatnya, ya, bagaimana persiapan itu perlu dilakukan dengan menghiasi hidup kita. Ya, menghiasi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan kehidupan yang memikirkan hal-hal yang di surga. Kata Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Tadi Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, kita tuh sudah siap standby, saudara-saudaraku, ya. Kita tuh tidak lagi kalau di bandara tuh, saudaraku, ya, kita tidak mungkin telat.
Ya, kita sudah check in, kita sudah boarding, bahkan kita sudah dipersilakan saudaraku untuk masuk pesawat. Betul nggak? Ya kan? Karena sebentar lagi pesawat akan take off. Kita sudah ada di kursi, udah siap untuk terbang. Kita ada di sana. Kalau kita tidak ada persiapan, saudaraku, pikiran kita hanya berkutat untuk perkara-perkara yang di bumi, tidak ada sedikit pun untuk perkara yang di atas. Saudara, saya takut kita tidak fokus dengan hal yang menyangkut kekekalan. Pagi tadi, kami juga mendengarkan khotbah melalui online, saudaraku. Pengkhotbah mengingatkan tentang hidup yang harus berjaga-jaga. Hari-hari Tuhan, hari-hari akhir ini bagaimana. Saudara boleh sibuk dengan segala kesibukan, aktivitas yang ada. Tetapi saya selalu mengingatkan kita untuk selalu waspada. Punya hati yang dekat, melekat dengan Tuhan. Ya, pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Kesibukan yang kita lakukan untuk Tuhan. Jangan bukan untuk diri kita sendiri. Saya pernah katakan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, maka kita akan jadi orang yang selalu peduli dengan orang lain. Peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ya, kita tidak akan jadi orang yang egois, mementingkan diri kita sendiri. Jadi yang pertama, saudaraku, mengapa Allah sangat perlu mendanani saya dan saudara, agar kita tetap lebih fokus kepada hal-hal yang menyangkut kekekalan. Ya, saya mau katakan, carilah Tuhan, saudara-saudaraku. Carilah Tuhan. Saya ini mungkin dibilang sama Ibu Gembala termasuk orang yang cerewet untuk hal begini. Saya harus cerewet, saudara-saudaraku. Ya, saya harus berani mengatakan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Bahkan tadi kalau kita kembali kepada Injil Matius, ternyata kan di ayat 32 tadi, 33 dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bertahun-tahun, termasuk saya juga, saya putar ayat ini. Saya sibuk cari yang ditambahkan ini. Tapi yang utamanya, saya tertinggal. Saya keteter, istilahnya ya. Saya menomorduakan. Kalau ilmu ekonomi memang yang utama makan minum, pakaian, tempat tinggal. Dan ini dicari bangsa-bangsa. Sehingga saudara-saudaraku, saya baru memahami mengapa Tuhan selalu bilang, nak, rumahmu itu di sorga. Kamu cuma menumpang di bumi ini. Ya, itulah sebabnya saudara-saudaraku, saya selalu punya kerinduan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami memberkati lebih, biar kami dapat mempermuliakan Tuhan. Hingga rasa khawatir itu mulai terkikis secara perlahan-lahan, saudara-saudaraku. Ya, sehingga saya bisa mengerti apa yang Paulus pernah katakan kepada anak didiknya, Timotius. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, saudara, kalau engkau melihat, orang kan mengejar ini semua. Bahkan orang yang sudah kaya sekalipun, ingin semakin bertambah kaya. Keserakahannya timbul. Hati-hati. Yakobus pun dalam suratnya memperingati, mengingatkan orang yang kaya. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi, saya mau berkata, Allah yang sangat baik itu mendandani saya dan saudara, supaya kita cantik di pemandangan Tuhan. Amin. Indah di pemandangan Tuhan. Menjadi manusia yang berkualitas rohani. Yang 2 minggu yang lalu saya katakan, man of God. Ya, catat itu baik-baik. Oke, yang kedua, saudara, mengapa Allah begitu baik kepada kita? Mengapa Allah sangat perlu mendanani kita? Mari saya mengajak kita semua untuk melihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 dan juga nanti Yohanes 17 ayat 3. 1 Yohanes dulu, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20 maksud saya, saudaraku.
ayat yang ke-20 dikatakan begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, mari kita buka, akan tetapi kita tahu 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Wah, ini luar biasa. Ini selama ini kita jarang ya. Ternyata kedatangan Yesus ya untuk mengaruniakan pengertian kepada saya dan saudara. Nah, ini dia. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa Allah sangat perlu mendanani kita? Agar kita tetap percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Bisa katakan amin? Agar kita tetap percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Saya tambahkan satu ayat lagi, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-17, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Bunyi firman Tuhan berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, hidup yang kekal itu adalah hidup di mana saya dan saudara mengenal Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus kepada saya dan saudara. Saudara, saya percaya kalau selebriti, dia punya juru rias langganan. Dia ada asistennya. Kita, juru rias kita yang mendandani saya dan saudara, itu adalah Allah yang hidup. Poin yang kedua, agar kita tetap percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Amin. Bapak Ibu, saya harus menyampaikan ini. Ya, hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Begitu banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Bertentangan dengan firman Tuhan. Berseliweran sekarang. Ya, di dunia maya. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Saudara, saya pernah mengatakan, kalau kita duduk diam di kaki Tuhan, kita korbankan waktu kita untuk menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan menaruh kepekaan yang luar biasa dalam hati kita. Tuhan akan menaruh perkataannya, firman-Nya di hati saya, di hati setiap orang yang sujud menyembah Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan. Orang yang berhubungan terus dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, selalu punya satu ikatan yang kuat, saudara-saudaraku ya. Isi hati Tuhan itu diceritakan. Isi hati kita pun kita ceritakan kepada Tuhan. Dan kita tahu dari percakapan itulah, dari persekutuan itulah, dari firman Tuhan inilah, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Haleluya. Waktu kami menyembah Tuhan, saya selalu menyembah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang benar, Elohim Yahweh, Maha Kudus, Maha Suci, Allah Israel. Saudara-saudaraku, pribadi itu kita lihat sosok itu dalam kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Saudara boleh punya tokoh favorit, orang yang engkau gandrungi, kagumi, tapi tetap tempatkan Yesus yang utama dan yang terutama dalam potret kehidupan setiap kita. Dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, datang 2000 tahun yang lalu untuk memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Tidak terasa ya saudaraku ya, sebentar lagi Desember ya, sebentar lagi Natal. Ya, waktu begitu cepat saudaraku.
Terasa seperti baru tahun lalu ya. Terasa baru kemarin ya kita Natal ya. Saudara, pagi hari ini saya juga diingat oleh firman Tuhan ya. Kalau kita terus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, ya, kita terus menjaga kualitas hubungan kita dengan Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, maka kehidupan Yesus itu akan tampak dalam kehidupan kita. Ya, akan tampak. Ada satu catatan di sini yang saya bilang begini ya. Catatan di bawah di buku khotbah saya. Hidupmu itu menjadi berarti ketika orang-orang di sekitarmu merasakan damai, kasih, dan terang Kristus lewat kehadiranmu. Saya ulangi ya saudaraku, hidupmu menjadi berarti ketika orang-orang di sekitarmu merasakan damai, kasih, dan terang Kristus lewat kehadiranmu. Apa? Kasih Tuhan, cinta Tuhan, pengampunan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka itu, jangan jadi orang Kristen yang mementingkan diri sendiri, saudara-saudaraku. Jangan jadi orang Kristen yang pelit. Jangan jadi orang Kristen yang punya dendam, kesumat, yang tidak pernah dilepaskan bertahun-tahun. Sehingga itu jadi penyakit dalam hidup saudara. Lepaskan itu. Hari ini kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita sebut nama orang yang pernah menyakiti hati kita. Kita lepaskan pengampunan. Kita mau meninggalkan dunia ini saudara dalam keadaan tenang dan damai suatu saat nanti Tuhan. Suatu saat nanti. Hidup kita ini sudah harus diarahkan saudaraku. Ke sorga yang kekal. Yang tadi kitab Kolose bilang. Sekalipun kita masih ada di bumi. Kita masih bisa beraktivitas. Tuhan masih memberkati kita. Apa tujuan Tuhan memberkati kita? Supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara, kita lihat juga di tayangan-tayangan di sosial media. Saya juga suka nonton. Ada orang-orang yang mungkin orang non-Kristen, saudaraku. Itu bisa memberi kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain. Memberi makan, memberi hadiah, memberi pertolongan dalam bentuk uang, barang, pekerjaan. Saudara, sebenarnya kita pun harus ada di level-level seperti itu. Bahkan kita harus di atas itu. Tapi seringkali kita punya perhitungan tersendiri. Hari ini kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita rindu mengalami anugerah Tuhan. Saya tulis di sini saudaraku, Dia Allah yang cemburu. Dia Allah yang cemburu. Mari saudara-saudaraku, kita punya Allah yang hidup. Ya. Kalau hidup kita ingin jadi berarti, maka hidup kita harus membawa damai, membawa kasih dan terang di tengah-tengah kehadiran banyak orang lain. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kita buka Matius pasal 5 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal juga di Matius pasal 5 ayat 16. Saya akan baca untuk kita semua. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ini tadi saya bilang kan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, yang ketiga, mengapa Allah begitu baik kepada kita? Mengapa Allah sangat perlu mendandani kita? Yang ketiga, agar melalui hidup kita, orang lain melihat keindahan Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, Allah mendandani kita. Terdengar seperti lucu ya. Lucunya begini, kok mendandani ya? Yang didandani itu apa? Yang didandani sebenarnya manusia batin kita. Yang didandani itu manusia batin kita, saudaraku. Karakter kita. Wajah batin kita. Itu yang didandani. Ini yang dari tadi saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau wajah batin kita yang didandani,
Yang keluar itu sesuatu yang pasti baik, yang memuliakan Tuhan. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya. Jadi ada terang yang teredup, sudah tidak bercahaya kuat. Saudara, pastikan terang kita selalu bercahaya. Ya, minyak, ya, minyak urapan Tuhan itu harus ada dalam kehidupan orang percaya. Selalu menjadi apa, saudaraku? Menjadi minyak itu memberikan satu energi yang keluar bagi hidup kita. Dan sekarang kalau kita ibu-ibu masak, ya, kalau gasnya masih banyak kan keluar terus api kan ya, betul kan? Tapi kan gas itu kan ada yang 3 kilo, ada yang 12 kilo. Ada waktunya nanti dia akan habis lama-lama. Ya kan? Sama kayak korek api, ya kan? Untuk menyalakan lilin. Nanti dia lama-lama habis, saudaraku. Nah, kita ini, saudaraku, sama sebetulnya. Kalau kita tidak tiap hari dirias, lama-lama luntur kecantikan kita nih. Luntur. Jadi, saya mau berkata sebelum saya akhiri khotbah ini kepada semua saudara yang mendengar khotbah ini. Yuk, datang kepada Tuhan pagi. Tuhan, hiasi aku, dandani aku, Tuhan. Agar aku menjadi cantik di pemandangan-Mu, indah di pemandangan-Mu, sehingga hidupku ini memikirkan hal-hal yang menyangkut surga, kekekalan. Sehingga aku tetap percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Dan melalui hidupku, Tuhan, orang bisa melihat Yesus dalam kehidupanku. Haleluya. Pagi tadi, saudara-saudaraku, saya bilang sama Ibu Gembala, ya kan, wajah kita nih bisa ditaruh skincare ya, skincare ya, tiap pagi ya. Ini harus tiap pagi loh Pak, tiap hari loh Pak, tiap hari, ya kan. Nah, itu untuk urusan fisik loh saudara, untuk urusan duniawi loh. Iya, untuk urusan duniawi. Kita tuh berusaha tampil bagus ya, sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita, ya kan? Kita tampil sebaik mungkin. Apalagi untuk urusan kekekalan, saudara. Kan nggak sengaja tadi. Saya khotbah ini nggak pernah bilang sama Ibu Gembala. Pagi tadi saya dirias sedikit, wajah saya diberikan sedikit care, saudaraku, ya kan? Tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita harus begini, enggak. Maksud saya begini, saudaraku. Urusan-urusan yang menyangkut kekekalan itulah yang kita prioritaskan. Kita masih perlu makan, saudara-saudaraku. Saya bilang begini sama Ibu Gembala pagi, Ma, tolong dong Ma ya, masain telur dadar. Saya itu boleh, gak apa-apa. Kita tetap bisa nikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Nah, saudaraku, jadi pesan saya, bersiaplah untuk dipercantik hidupmu oleh Allah. Haleluya. Dia mau mendanani kita. Karena apa, saudaraku? Karena Dia mengasihi kita. Saya mengulangi lagi, kalimat penting yang bisa jadi catatan bagi kita semua. Hidupmu menjadi berarti ketika orang-orang di sekitarmu merasakan damai, merasakan kasih, dan terang Kristus lewat kehadiranmu. Tuhan Yesus berkati hidup kita. Selamat dihiasi oleh Tuhan. Ya, ayo, sodorkan hidupmu, berikan wajahmu, wajah batinmu kepada Allah yang hidup dan benar itu. Katakan, Tuhan, dandani aku. Sehingga hilang segala rasa takutku, hingga hilang rasa khawatirku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya mau ikut Yesus.